Udah ya. Kalau udah, kita matiin add flow comment ke bawah. MB3. Jadi yang itu cuma to this per gather, velocity analysis sama DDO-nya. Udah? Kalau udah, to this super gather formation-nya ini di MB2. Terus select datasetnya, kalian pilih FK filter. Di bagian maksimum CDP volt-nya 71, location selection-nya pilih grid, maksimum center CDP number-nya, minimum center CDP number itu 1542, maksimumnya 2184. Terus CDP increment-nya 50 dan CDP to combine-nya 5. Udah? Udah ya? Kalau udah, kita ke velocity analysis pre-compute. Samain coba, parameternya itu samain sama yang ada di layar kalian. Oke. Nah, nanti ini kan metode of computing velocity function-nya ini di sini kan constant velocity. Dan nanti kalau untuk di LA kalian pakai 3 ya, top base rank, percentage, sama constant velocity. Udah? Udah disamain parameternya, parameter velocity analysis-nya? Dikit lagi, Kak. Oke, ditunggu. Udah ya. Kalau udah, kita MB2 di this data output. Nah, output dataset file name-nya ini kalian buat add VLAN FK filter. Misalnya 12 VLAN atau velocity analysis, kita pakainya tadi kan FK filter kan. FK, terus metodenya tadi kita pakai constant velocity, jadi kita buat CV. Velocity analysis menggunakan FK filter dan metode constant velocity. Udah? Udah? Udah, Kak. Kalau udah, kita execute.
Udah completed? Sudah. Sudah? Kalau udah, kita matiin tahap pertama, kita hidupin tahap kedua. Jadi kita hidupin this data input sama velocity analysisnya. Udah? Kalau udah, di this data inputnya kalian MB2, terus select datasetnya kalian pilih yang udah kalian buat barusan, VLAN FKCV, terus get all-nya kalian MB1 jadi short, di select primary-nya, kalian pilih super gather bin number, atau SGCDP ini, terus select secondary-nya no trace header entry selected atau none. Dah? Udah? Ya, Kak. Kalau udah, kalian MB2 di velocity analysis, terus ke table of store velocity peak-nya, kalian MB2 yang invalid, terus kalian add vtable FKCV. Karena kita pakai FK filter dan constant velocity kata-kata pokoknya. Udah? Kalau udah, parameternya samain sama yang kayak di screen ini. Kak mau nanya kak, Mm-mm. itu yang di bagian velocity analysis itu kalau ada dia error yang request parameter not available itu apa ya kak? Nggak apa-apa itu. Oke kak. Sudah? Udah, Kak. Kalau udah, execute. Bentar ya.
Punya kalian nggak error kan? Error, Kak. Error. Error kalau enggak. Error, Kak. Wait. Error. Izin, Kak, punya saya nggak error. Tuh coba kasih tahu kenapa nggak errornya. Yang Dix data inputnya itu, dia bagian interaktif data aksesnya di Yesin. Coba kalian buat seperti itu. Interaktif data aksesnya dipilih yes. Kak, mau nanya, Mm. kalau misalnya gambarnya nggak mirip sama yang di modul, nggak apa-apa, Kak. Nggak mirip. Maksudnya nggak mirip? Konturnya itu nggak mirip. Iya, nggak mirip. Nggak apa-apa. Bentar ya. Oke, Kak.
Nah, udah muncul kayak gini. Sudah, Kak. Udah, Kak. Ini namanya semblance-nya. Nah, nanti kalian picking di konturnya ini yang tinggi. Kontur-kontur yang bernilai tinggi. Nah, kontur yang bernilai tinggi itu yang mana? Yang bisa, misalnya kalian yang hijau-hijau kayak ada hijau-hijaunya gitu kan. Nah, kalian bisa mulai picking dari yang warna kuning ke
merah. Kalau biru itu kan rendah. Jadi kita picking di sini mulai dari yang warna merah ya. Pastikan kalau picking ini di bagian offsetnya itu kita masuk ke dalam si trace-nya ini. Nggak boleh, nah kayak gini tuh nggak boleh kan daerah hiperboliknya ini kan keluar dari si trace-nya ini kan yang kayak nah, yang ini kan keluar dari si trace-nya itu. Terus di bagian function yang ini, kalian juga harus melihat kalau pickingan kalian tuh berada pas di trace-nya, nggak boleh di tengah-tengah kayak gini. Itu nggak boleh. Pokoknya harus yang ada di trace-nya ini. Coba kita picking ya. Harusnya kalau picking ini, setiap CDP-nya itu kalian picking. Karena ini LS, kalian coba picking 3 CDP aja, yaitu di awal, tengah, sama akhir. Jadi sekitaran 1542, terus 1902, sama yang terakhir. Kita picking ya. Kalau kita picking sekarang, coba kita picking 4 dulu. Nah, kalian perhatiin ya waktu picking ini yang pertama itu kalian perhatiin itu di kecepatan berapa. Misalnya di sini kan di bawahnya nih kalian bisa lihat kecepatan. Itu di kecepatan berapa misalnya kalau bisa dicatat aja ya. Misalnya tepat aku tuh 1638. Nah, untuk picking selanjutnya di pickingan yang pertama itu harus di sekitar itu. Jadi 1638 harus di sekitar itu. Nah, kalau pickingan kedua juga harus di sekitar itu. Harus di sekitar 2143 gitu. Terus pickingan ketiga itu di sekitar 3257. Terus yang terakhir itu kita coba di sini. Kalau untuk ngehapus pickingannya kita bisa MB2 ya. Dah. Itu sekitaran di 450. Nah, nanti aku mau ya di LS itu dicantumin tabel kecepatan, tabel time, velocity, valve function, sama valve function ada 3 ini yang di bawah. Time, velocity, valve function. Jadi setiap kalian picking, kalian catat di waktu berapa, velocity-nya berapa, di valve function-nya berapa. Pokoknya untuk hasil yang baik, si ininya itu, si time, velocity, sama valve function-nya itu nggak jauh berbeda nilainya. Oke, kita next dulu ke CDP 1902. Nah, kalau nggak ada 1902 di 1942 aja nggak apa-apa. Nah, di sini kan udah terlihat nih si efek hiperboliknya di bagian ini. Kalau di aku ya udah kelihatan di bagian offset itu udah mulai kelihatan efek hiperboliknya. Nah, nanti waktu udah di NMO kita mengharapkan si hiperboliknya ini kembali ke keadaan semula. Oke, kita mulai picking aja.
izin bertanya, Kak. Ya, Bikinan yang ini tuh harus konsisten sama bikinan sebelumnya atau di-adjust saja, Kak? kalau bisa sih harus konsisten sama pickingan sebelumnya ya. Oke, Kak. Terima kasih. Udah, kalau udah kita save pic dulu. File, save pic, save pic. Udah, kalau udah di save pic, kalian exit stop flow aja. Terus, kalian matiin this data input sama velocity analysis, kita masuk ke pembuktian dari pickingan kalian. Kita buka atau MB3 volume viewer editor doang. Yang lainnya mati, kita buka yang volume viewer editor. Kak, belum selesai, Kak. Oh, belum.
Udah? Kalau udah udah kan? Udah, Kak. Udah, Kak. Kalau udah, kalian buka volume viewer editornya, terus kita masukin invalid atau select input volumenya itu yang udah kalian buat tadi. Nah, di sini input volume type-nya kita pakai stacking RMS velocity. Nah, jadi untuk nanti, ini kan kita pikirnya cuma 3. Nah, nanti itu hasilnya itu berdasarkan RMS velocity-nya. Bentar ya, nanti kita tunggu. Kalau udah, execute. Nah, hasil kalian kayak gini nggak? Iya, Kak. Nah, hasilnya itu kan kalian tadi pikirnya cuma di bagian 1500, 1900 sama 2150 ini ya. Nah, hasil pikingan kalian ini yang menjalar selama semua CDP ini itu tuh berdasarkan dirata-ratain kayak interpolasi gitu lah ya. Dia jadi menghitung CDP yang belum diketahui nilainya dari 2 CDP yang udah diketahui nilainya. Nah, hasil yang baik itu, dia itu punya gradasi yang kayak gini tuh, tapi yang nggak tajam-tajam. Punya kalian ada yang tajam-tajam gitu nggak hasilnya? Kita contohnya kayak gimana? Kak, maaf. Nah, Boleh diulang ya. nggak, Kak, yang abis save pick? Oh, kalau udah habis save pick, ituin aja, di close atau di exit stop flow, terus hidupin volume viewer editor. Setelah itu input volume type-nya, select input volumenya itu kalian masukin yang udah kalian buat tadi, yang fitable. Kalau udah execute jadinya kayak Kak, izin nanya, punya saya itu ada warna hijau kuning ya, Kak? iya, nggak apa-apa. Udah? Nah, kan kalau di modul itu, nah warnanya kayak gini kan, harusnya emang yang bener tuh warnanya kayak gini, yang kayak biru, hijau, kuning. Karena ini kemarin punya aku udah aku ganti di grayscale di color mapnya udah aku ganti jadi kayak gini warnanya. Harusnya kan kayak gini. Nah, kalau di modul itu kan masih ada yang tajam-tajam. Nah, kalau yang masih tajam-tajam kayak gini itu kurang tepat ya. Harusnya kalau yang tepat itu harus punya kelurusan. Misalnya yang biru kelurusannya misalnya di 800 kayak gitu. Enggak yang jomplang-jomplang. Nah, kalau udah, ini minimize atau di close aja boleh. Kalau udah, kita hidupin yang bagian terakhir, velocity manipulation. Sudah? Udah, Kak. Kalau udah, di select inputnya kalian pilih vtable, terus di select outputnya kalian buat add v-smooth. Karena di sini kita akan melakukan smoothing dari hasil yang udah kalian buat tadi. Oke. Kalau udah, execute. Oh, jangan lupa ya yang picking, yang 3 picking tadi sama yang ini yang v-table itu di screenshot.
execute. Kak, yang picking tadi salah satu aja kan, Kak? Apa tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Itu kalau di execute lagi masih ada kok itu pickingannya. Kalau udah di save pick. Nah, velocity manipulation-nya udah komplit belum? Udah Kak. Nah, kalau udah kalian matiin lagi, kalian kembali ke volume viewer editor. Yang bagian V-table tadi, kalian ganti jadi V-smooth. Kalau udah, execute. Nah, ini hasil V-smooth-nya, dia udah muncul grid-grid. Nah, harusnya dia itu mana ya? Harusnya dia itu udah muncul grid-grid baru. Nah, nanti yang V-smoothing itu harusnya lebih smooth atau lebih punya gradasi lebih smooth lagi, lebih halus lagi daripada yang V-table tadi. Kalau misalnya yang V-table, kalau misalnya yang V-table-nya tadi masih kayak ada ini kan warna-warna ini kan melambangkan kecepatan ya. Misalnya tadinya biru terus tiba-tiba jadi hijau, kan itu kan nggak ada gradasi warna ya, nggak ada nggak mungkin kalau di lapisan itu kayak tiba-tiba jomplang gitu kecepatannya. Jadi di smoothing ini dia kecepatannya itu lebih smooth lagi. Jadi dia gradasinya itu lebih halus-halus lagi, misalnya dari biru terus ke biru muda sedikit kayak gitu sampai ke warna merah kayak gitu. Terus udah, oke. Ini jangan lupa di screenshot, namanya V-smooth. Kalau mau nanya, Iya, boleh. punya saya kan persis kayak kakak nih. Sebelum diadakannya V-smooth itu persis nih kayak punya kakak. Tapi setelah di bagian velocity manipulation itu udah ada V-smooth-nya, terus dipakai lagi di volume viewer editor itu, hasilnya jadi warna biru full, Kak. Oh, ininya select inputnya coba di velocity manipulation-nya itu di bagian select inputnya kamu masukin V-table. Jangan Nggak usah V-smooth semua. Berarti di volume viewer-nya itu nggak usah pakai V-smooth yang baru dibuat ya, Kak? Oh, kalau yang volume viewer itu tetap V-smooth karena kita pengen ngelihat hasil smoothing-nya. Kalau di yang velocity manipulation ini, inputnya V-table belum? Di bagian ini, velocity manipulation. Iya, udah Di sama, bagian Kak. akhir. Coba Yang di awal ini itu yang di bawah V-smooth. ini dibuat lagi kan, di add gitu kan? Iya, Kak, V-smooth-nya. V-table-nya tadi pas di execute dia munculnya yang kayak bener, yang punya gradasi warnanya itu. Persis kayak punya kakak tadi, Kak. Mungkin saya juga bermasalah di grayscale sebelumnya, tapi benar-benar persis kayak kakak, nggak ada yang tajam-tajam. Coba buat V-smooth ulang lagi. Dari V-table-nya itu. Nah, kalau V-table-nya itu dimatiin dulu volume viewer-nya, dimatiin, jadi kita ngehidupin velocity manipulation-nya doang. Berarti dicoba nambahin V-smooth baru ya, Kak? Ya, V-smooth baru coba ulang.
Udah ya. Kalau udah, kita buat add 10, kita buat flow baru 11 atau 10 NMO. Kak, tadi yang di bagian velocity manipulation itu hasilnya nggak ada ya Kak, cuman komplit doang. Ya, komplit doang, terus kita ke volume viewer lagi, naikin ke atas, terus baru masukin face mode-nya itu baru di-execute. Nah, kita masuk ke flow baru ya. Kita ke NMO. Nah, di sini kita mau melakukan proses NMO atau normal moving up. Yang pertama itu kita masukin this data input, terus NMO, normal move out correction, terus this data output. Dah? Sudah. Kalau udah, di this data inputnya ini, kita masukin FK filter. Terus shortnya get all-nya ganti short. Di bagian select primary-nya kita pilih CDP number. Ininya sama. Oke, cuman diganti select dataset sama select primary-nya. Kalau udah, kita ke NMO, normal moving out correction. Di bagian get 3D deep, kita pilih no, udah no ya. Terus di bagian invalidnya, kita pilih yang fish smooth tadi. Kalau udah, kita ke this data output. Oke, di this data outputnya kita buat add 13 NMO correction. NMO correction menggunakan FK filter. Oke. Udah? Kak, tadi namanya apa, Kak? NMO correction FK. NMO correction menggunakan FK filter. Izin tanya. Mm-mm. Kalau misalnya nanti di LA kita pakai metode lain, terus NMO correction ini kita buat baru atau gimana? Iya, kalau misalnya kita pakai metode lain, di setiap outputannya kita buat baru. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Terima kasih, Kak. Kalau udah, kita execute.
Kak, aku mau nanya, Kak. Iya. Aku mau nanya itu tadi yang di bagian sebelum masuk ke flow yang ini tuh, yang di bagian akhir itu tadi yang aku tanyain terus yang Kakak, apa, yang Kakak kasih tahu yang naikin ke atas yang baru masukin ke face mode-nya itu juga nggak ada gambarnya ya kan, Kak? Cuman komplit doang? Harusnya ada gambarnya. Yang di bagian volume viewer editor yang dimasukin face mode-nya. Oh, oke Kak, makasih Kak.